tukang bully itu dia sedang mengalami sakit jiwa sebenarnya. Jiwanya sudah sakit. Akhirnya sampai gantung diri, Ustaz. Pertanyaannya ini, apakah dia akhirnya nanti dihukum sama Allah dengan cara gantung dirinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Pemirsa, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini kita berjumpa kembali di podcast yang kita akan diskusikan hal-hal yang menarik, masih seputar dunia pendidikan dan juga tentunya kaum muslimin pada umumnya ya. Pemirsa, hari-hari ini ya, kejadian di negeri kita maupun di mancanegara sangat dipenuhi dengan berita-berita yang berhubungan dengan siswa atau murid. Berita apakah itu? Bullying. Bullying. Maka kita akan bahas ya, akibat bullying nyawa bisa melayang ya, melayang saudara. Bersama narasumber kita Ustadz Fauzi Junaidi LC hafizahullah taala. Bagaimana kabarnya Ustadz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah anak sehat. Sehat ya Ustadz ya? Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ustadz. Mudah-mudahan keluarga dan juga tim semua ya Ustadz ya, sehat walafiat. Dan juga kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dan juga Allah himpun kita semuanya di surganya kelak. Amin. Baik Ustadz, tema kali ini bullying. Kita akan angkat bullying. Akibat perilaku satu ini, pemirsa, banyak fakta yang mencengangkan ya, baik di dalam negeri maupun di mancanegara, yang sampai kepada korbannya ini putus sekolah Ustaz, terus depresi, terus apalagi putus asa, sampai kepada, mohon maaf ya, korban bullying ini mengalami penyimpangan seksual, terus dendam seumur hidup, sampai kepada dibunuh dengan cara sadis. Ada yang tulang-tulangnya itu sudah hasil visum ya, memang akibat bully. Ada yang bahkan bunuh diri sampai gantung diri gitu Ustaz. Nah ini sebenarnya baik bullying yang sifatnya verbal, kata-kata gitu Ustaz ya, terus sampai tadi sifatnya fisik, sampai pukul, sampai kepada pembunuhan. Ini akibat apa Ustaz sebenarnya? Maaf, maksudnya sebabnya. Sebabnya ini apa sih sampai tega seperti itu? Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'da. Jadi para ahli meneliti tentang penyebab bullying itu ada beberapa faktor sih. Faktornya nggak cuma satu. Baik. Jadi ada faktor individu dari tukang bullynya itu. Ada faktor dari keluarga. Ada faktor dari lingkungan sekolah atau universitas dia, kampus dia. Yeah. Ada juga faktor dari sosial dia, tempat dia bergaul itu. Kalau faktor individu bisa jadi adalah dia termasuk orang yang kurang didikan agama. Jadi di individu dia seperti itu keadaannya, kurang empati juga. Karena kurang dididik agama sehingga membuat dia kurang empati, kurang belas kasih dengan sesama gitu. Yang ada dalam pikiran dia pokoknya saya suka, saya senang melakukan hal ini tanpa ada rasa kasih, dan dia tidak punya perasaan. Jadi tidak dididik untuk bisa memiliki perasaan, memahami perasaan orang lain. Tidak dididik untuk bisa bersikap adil ya terhadap orang lain juga. Sebagaimana dirinya nggak mau disakiti, harusnya orang lain juga begitu. Kemudian dikarenakan bisa jadi faktor individu, dia punya masa lalu itu, pelaku ini punya masa lalu yang kelam, seperti dia sendiri pernah diperlakukan tidak baik oleh orang tuanya, kemudian ya pernah juga dibully juga, akhirnya dia dendam. Tapi dendamnya bukan pada orang yang pernah membuli dia, tapi kepada orang lain ya. Jadi seperti itu. Termasuk jika dia pernah melihat di keluarganya itu tadi mungkin ya, faktor karena individu pernah melihat kekerasan di keluarganya, akhirnya juga terbayang, akhirnya melakukan seperti itu juga. Dan faktor yang lain adalah karena faktor individu yang lain adalah dikarenakan dia pengen populer.
Biasa anak-anak muda pengen menunjukkan jati dirinya. Oh. Menurut dia yang hebat itu adalah begini loh, saya bisa berkuasa dan yang lain. Itu kalau memang anak-anak itu memang kurang dididik dengan pendidikan agama yang benar dan yang baik, yang tidak yang benar-benar yang tidak dididik secara intensif ya seperti itu. Kemudian dikarenakan trauma emosional. Karena itu tadi trauma, dia pernah dibully, akhirnya dia melakukan itu. Itu kalau faktor individu. Ada lagi faktor keluarga, dikarenakan dia mungkin termasuk keluarga yang broken home, keluarganya bertengkar terus, ayahnya itu sering memukul saudara-saudarinya, sering memukul ibunya. Akhirnya itu ada apa ya? Ada inspirasi juga. Itulah pendidikan keluarga benar-benar berpengaruh pada perilaku anak itu tadi. Ya, seperti itu. Kemudian faktor yang lain ya, seperti dia sendiri pernah dipukul oleh ayahnya. Itu faktor keluarga. Dan ada lagi faktor lingkungan sosial. Lingkungan sosial ya, seperti lingkungan sekolah juga. Seperti di sekolah ternyata faktornya ya bergaul dengan teman-teman yang tidak baik. Bergaul dengan teman-teman yang membuli juga dia akan ikut membuli gitu. Itu kalau faktor di sekolah. Kemudian di sekolah juga mungkin faktornya karena kurang pengawasan. Ya guru mungkin pas lagi anak-anak tuh kan tahu kapan guru-guru itu tidak awas ya dalam sekolah, baik sekolah itu boarding maupun full day. Lagi istirahat. Nah dia akan lagi istirahat atau mungkin lagi pergantian shift guru gitu ya, misalnya kalau boarding gitu dan sebagainya. Nah di situ bisa dimanfaatkan sama mereka. Nah, makanya penting sekali di sekolah-sekolah itu dipasang CCTV di setiap sudut, setiap kelas. Syukur-syukur di dalam asramanya pun kalau bisa ada gitu. Untuk dijadikan sebagai bukti. Karena anak sekarang itu dengan mereka kurang ya imannya, kurang ilmu agamanya, kurang takwanya, itu bisa mereka berbohong. Enggak, kami enggak bully. Dia sendiri yang begitu, padahal dia sendiri melakukannya. Sedangkan korban bulinya dia enggak berani ngomong gitu. Kemudian faktor sekolah, faktor lingkungan dan juga sekolah bisa jadi karena pengaruh media massa, media sosial gitu ya. Karena kan dia terobsesi dengan apa yang dia lihat di media massa, tontonan jadi tuntunan. Dia ngeliat perilaku film bully di negeri tertentu, di tempat tertentu, akhirnya ikut, loh enak ya, bisa jadi berkuasa. Akhirnya dia mencoba, orang lain ternyata benar juga, saya kalau keras ternyata yang lain takut sama saya, ditakuti itu enak ya, jadi kayak diberi wibawa. Jadi seperti itu. Jadi lingkungan sekolahnya jadi lingkungan sekolah yang toksik juga. Yang toksik, yang tidak memberikan pendidikan yang nggak baik, apalagi kita sekarang ya prihatin pendidikan agama itu berkurang gitu ya. Ya selain ini sekolah-sekolah umum gitu. Kemudian faktor sosial juga demikian, karena dia mungkin ingin bergabung di suatu kelompok atau geng gitu ya. Dia baru bisa bergabung kalau dia melakukan bully dulu. Tunjukkan dulu kamu melakukan itu. Ya itu tadi, umumnya orang itu memiliki naluri ingin punya perkumpulan. Ya umumnya seperti itu dia. Nah ketika dia seperti itu dia ingin melakukan ya. Akhirnya tawuran gitu. Akhirnya tawuran bisa jadi. Motor dan seterusnya. Ada lagi faktor sosial dikarenakan dia mungkin karena kemiskinan. Karena kemiskinan yang mendera dia, ya dia capek jadi orang miskin gitu ya. Pernah sering dibully juga, akhirnya dia sendiri membuli orang lain. Itu faktor-faktor penyebab yang begitu banyak. Jadi faktor individu. Nah, penting ini anak-anak ini yang seperti ini dididik dengan pendidikan agama yang baik. Sering dinasihati. Faktor keluarga ya, ini juga harus benar-benar dididik yang baik. Kemudian faktor apalagi tadi, sekolah, kemudian lingkungan sosial juga demikian. Walaupun ini Ustaz, misalnya di rumah atau faktor keluarga, iya sih nontonnya kartun, tapi kartun yang berantem juga. Nah, apalagi game yang berantem juga gitu loh. Makanya permainan-permainan yang berbahaya itu, tembak-tembakan itu kan bisa berpengaruh pada jiwa itu. Yang menyebabkan dia pengen nyoba gimana sih hasilnya kalau nembak orang lain. Akibatnya kalau menembak orang bener gak begitu. Dan dia kartun itu akan soalnya kalau yang dilihat itu adalah tembak-tembakan gitu, dan itu yang melakukan adalah tidak ada belas kasih, itu kan film itu bisa bisa merambat ke jiwa dia juga seperti itu. Akhirnya dia memiliki jiwa yang keras, kasar, tidak ada belas kasih kepada orang lain. Jadi faktornya banyak sebenarnya Abah Khalid. Itu diantara faktor yang menyebabkan orang itu memiliki sifat bully ya. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan Allah menjaga kita Ustaz. Amin. Semua ya. Dan juga bertobat kepada Allah ya Ustaz ya. Amin. Yang kedua begini Ustaz.
di dalam Islam, dalam Islam ini pernah gak sejarah Islam ini di zaman Nabi itu dibully gitu Ustaz? Dan itu sebenarnya kalau emang ada riwayatnya, siapa yang melakukan pembulian itu Ustaz? Iya. Silakan Ustaz. Kalau di dalam Islam yang pertama kali membuli itu adalah tentu saja orang-orang kafir Quraisy. Mereka membuli kepada kaum yang lemah. Baik. Itu umat Islam yang baru gitu ya, yang baru bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi dan para sahabatnya yang radhiyallahu anhum itu dibuli dengan cara dicaci maki, kemudian direndahkan, diintimidasi gitu ya. Dengan sengaja dan itu berulang-ulang. Ya baik pembulian itu dengan cara verbal gitu, dengan cara kemudian fisik dipukuli seperti Bilal bin Rabah. Itu Bilal bin Rabah tiba batu itu. Khabbab ibn al-Arat gitu, kemudian Ammar bin Yasir dan juga bapak ibunya. Masya Allah. Bapak ibunya itu dibully udah sampai ya disakiti dan akhirnya meninggal gitu ya. Masya Allah. Dan dengan cara sosial tuh pengertiannya adalah boykot. mungkin diboikot. Jadi seluruh kabilah Arab itu dilarang untuk berjualan, menikahkan atau menikahi, mengajak bicara kepada kabilahnya Nabi Bani Hashim itu tadi. Jadi sehingga Nabi dan kerabatnya itu mengungsi ke suatu bukit ya, suatu bukit gitu. Karena itu nggak boleh di situ, nggak ada yang mau jual apapun kepada Bani Hashim itu tadi. Jadi seperti itu. Ya, kalau sekarang tambah lagi, ya pembulian itu bisa dengan cara lewat medsos gitu ya, dibully. Nah, orang melakukan perbuatan begini dan itu viral, akhirnya dibully gitu ya. Kalau orang netizen bilang dirujak oleh netizen, itu termasuk pembulian. Dan itu bisa membuat orang itu stres juga. Jadi ya membuat orang stres. Nah itu yang pertama melakukan pembulian kalau di kalangan dunia Islam yang itu ajaran yang dibawa Nabi adalah orang-orang kafir Quraisy. Kalau dalam sejarah umat manusia, ya kita tidak mengetahui siapa yang pertama kali bully. Yang jelas yang pertama kali melakukan bully sepertinya adalah Qabil itu kepada adiknya itu Habil. Karena mana bully itu kan adalah tindakan menyakiti, tindakan kemudian merendahkan. Tindakan verbal maupun non verbal ya, fisik menyakiti, merendahkan dan juga mengintimidasi. Secara sengaja berulang-ulang baik dengan verbal, fisik, sosial dan juga. Baik. Nah ternyata Qabil sebelum membunuh adiknya gimana? Qala aqtulannak, saya akan bunuh kamu. Dengan itu kan berarti intimidasi. Iya, intimidasi. Jadi adiknya dibully dulu, nah akhirnya berakhir pada pembunuhan. Na'udzubillah. Masya Allah. Jadi seperti itu. Kalau mungkin yang pertama kali melakukan pembuli kita bisa katakan adalah Qabil juga. Sebagaimana kemarin bahasan kita tentang masalah mutilasi, yang melakukan pertama kali pembunuhan adalah itu tadi Qabil itu ya. Pemirsa, jadi kalau kita mau cari ini sunnah sayyi'ah lagi nih dari orang kafir pemirsa. Orang kafir membuli Nabi kita. Nah Nabi kita alhamdulillah ditolong sama Allah. Nah, sabar dan seterusnya. Tinggal kita pilih nih mau jadi ngikutin penerusnya kafir Quraisy yang membuli Nabi atau orang yang justru mencerahkan Islam gitu loh dengan sifat-sifat Rasulullah. Ini buat para pelajar juga nih Ustadz ya. Pasti pelajar, murid ya, semua kita juga semua ya tentunya agar senantiasa menjauhi sifat-sifat seperti ini. Nah selanjutnya gini Ustadz. Tadi kita bicara sebab ya, terus juga tadi Ustadz sudah mulai kutip-kutip tuh dampak ya. Jadi dampak atau akibat dari perilaku bully bagi si yang membuli maupun yang dibully itu apa aja Ustaz? Dampaknya ya? Dampaknya yang akan timbul bagi pelaku, atau misalnya kalau terjadi pembulian ini, dampaknya itu ada dampak pada orang yang dibully, pada pelaku pembulian. Baik. Kemudian dapat pada orang yang dibully itu banyak sekali, itu bisa menimbulkan tekanan fisik, tekanan psikologis mental ya. Jadi dampak psikologis seperti dia ada kecemasan, takut. Kemudian ada depresi, tekanan dia. Kemudian stres, ketakutan begitu ya. Kemudian penurunan rasa percaya diri. Karena orang yang membuli dia ada satu kelas. Sehingga suatu saat kalau dia ingin
ketemu jadi nggak peduli, minder gitu ya. Minder. Kalau disuruh maju sama gurunya dia nggak bisa ngomong atau ilhamnya hilang, jadi nggak peduli gitu ya. Apa nggak percaya diri gitu. Kemudian ya bisa itu tadi mengurung diri, nggak berani ngomong ke siapa-siapa. Kalau ngomong sama orang tuanya takut disalahin. Kamu kenapa nggak berani? Kenapa nggak lawan? Orang tuanya begitu. Orang tuanya tidak menjadi pendengar yang baik. Nah seperti itu. Nah kemudian dampak fisiknya juga itu ya. Bisa jadi dia karena dipukul kepala membuat dia sakit kepala, berdarah, kepalanya bocor gitu ya. Kemudian sakit perut. Ada juga luka fisik yang lain yang begitu banyak gitu. Dan ada lagi dampak akademik, ini yang juga nggak kalah beratnya gitu ya. Membuat dia kayak nggak konsentrasi, susah konsentrasi. Karena dia lagi stres ketika itu. Susah konsentrasi, susah memahami pelajarannya dan akhirnya menyebabkan nilai akademiknya berkurang. Jadi zalim banget ya. Iya, sangat zalim. Dan ini perilaku zalim. Jadi kalau kita katakan adalah bully adalah zalim. Iya, bulimu adalah zalimu gitu ya. Oke. Jadi itu sangat apa namanya? Nah, perilaku apalagi bully ini kalau memang ada juga itu akan menimbulkan dampak yang buruk juga kepada yang melakukan bully. Dikarenakan dia akan tambah dosanya, akan tambah kasar, keras pada orang lain gitu ya. Sombong gitu ya. Dan lain-lain. Bahkan bisa menimbulkan dosa-dosa lain, kekerasan-kekerasan yang lain. Dan bisa jadi mungkin nanti ketika yang satu sudah bisa dibully, dia akan merambah ke anak-anak yang lain. Akan menginjak pada anak-anak yang lain gitu ya, yang dia bully lain. Buktinya yang si A takut. Yang takut ya, berarti yang lain juga harus begitu. Si B, si C gitu ya. Jadi sebenarnya tukang bully itu dia sedang mengalami sakit jiwa. Jiwanya sudah sakit. Dan orang sakit jiwa itu kan nggak harus dia di RSJ gitu ya. Rumah sakit jiwa. Tapi ini adalah orang yang hatinya sedang sakit. Jiwanya sedang sakit. Makanya harus benar-benar diajarkan berbagai macam nasihat dan konseling dan sebagainya. Baik. Udah gitu abis ngeledek, abis mencaci, akhirnya orang yang dicaci itu tadi stres atau depresi, nunduk gitu saja, nggak pede, tambah diledekin, udah kena mental tuh orang tuh. Iya. Gitu. Kacau juga. Tambah lagi tuh seperti itu. Kasihan sebenarnya orang yang zalim banget. Zalim itu. Masya Allah. Hati-hati teman-teman, adik-adik sekalian, ini lagi-lagi loh. Ini contohnya dari orang-orang kafir loh yang dulu caci maki Nabi ya Ustaz ya. Iya pasti. Nabi dibilang gila gitu Ustaz ya. Bahkan dilemparin atau dikasih isi perut unta dan seterusnya. Ini lihat nih, Masya Allah. Dan kemungkinan dampak agamanya dia juga jadi malas ibadah, malas sholat, malas ngaji. Anak yang dibully itu. Iya, anak yang dibully. Kalau anak yang bully udah lebih jauh lagi dari agama dia mungkin. Allah. Anak yang dibully jadi mau sholat kayak gimana ya? Agama kok nggak memberi solusi bagi saya gitu. Itu menurut dia begitu. Ya. Padahal sebenarnya ada gitu dia ya. karena sangat tergoncang ya perasaannya. Tergoncang. Padahal sebenarnya di dalam agama itu ada solusi sebenarnya. Yang orang dia sendiri saat itu tidak menemukan solusi dari orang terdekat atau orang berilmu yang ada itu. Kasihan atau mungkin bisa meledak-ledak gitu saat ya emosinya gitu. Bisa karena jadi. Mungkin nggak bisa menunjukkan atau melawan ke orang tersebut. Akhirnya orang lain. Nah itu gitu, tadi meledak tadi itu ya. Nah itu diantara tadi penyebab bully karena dia pernah dibully, akhirnya dia jadi pernah jadi korban, akhirnya dia menjadi pelaku. Lingkaran setan ya Ustaz. Nasallahu. Oke, terus gini Ustaz. Ancaman. Nah ini, ancaman bagi pembuli. Itu apa Ustaz? Sebelum kita akan bicara nanti sikap bagi yang dibully, sikap terbaiknya harus seperti apa, terus apakah misalnya Allah dan Rasulnya mengajarin apa ketika dibully, itu setelah kita bicara ancaman Ustaz. Ancaman buat mereka yang biasa membuli, menghina, mencaci maki, itu apa Ustaz? Adakah dari Quran dan Sunnah? Kalau dari Al-Quran dan Sunnah ya pasti ada gitu. Pertama, orang yang melakukan hal itu benar-benar telah melanggar ya larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk saling menghina. Dalam surat Al-Hujurat itu, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Jadi wahai orang beriman, janganlah suatu kaum menghina kaum yang lain, karena bisa jadi kaum yang dihina itu lebih baik daripada yang dihina. Begitu juga perempuan, Allah mengkhususkan wala nisa'um min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna. Kaum wanita juga jangan saling menghina, karena di sini dikhususkan sebenarnya kaum itu, kalau disebut kaum masuk juga kaum wanita. Tapi kenapa wanita yang disebutkan? Karena bisa jadi
Ya, ini ada rahasia. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, bisa jadi yang perilaku banyak menghina termasuk juga membuli itu adalah kaum wanita juga gitu ya. Jadi barangkali perempuan yang dihina itu lebih baik daripada perempuan yang menghina. Jadi seperti itu. Wala talmizu anfusakum. Jadi jangan saling mencaci maki, memberikan label-label, gelar-gelar yang buruk pada sesama kalian. Wala tanabazu bil alqab dan seterusnya gitu. Jadi ininya tidak boleh seperti itu, dan itu dilarang oleh agama kita gitu. Apalagi kalau dia sampai memukul gitu. Jadi kalau sampai memukul maka ini termasuk dosa besar, bentuk zalim yang lain lagi. Ya, bentuk yang zalim yang lain lagi yang tentu saja ya kalau itu sampai membuat fisiknya itu berdarah, maka saat itu ada hukumannya dalam Islam itu, berdarah sampai mungkin lecet gitu ya, atau mungkin membuat tulangnya patah atau dagingnya itu cowak gitu ya, atau ternyata dia sampai mematahkan gigi, itu juga ada kisosnya itu, ada kisosnya. Atau misalnya sampai membuat salah satu dari sarafnya itu nggak berfungsi, contohnya saraf bicaranya nggak berfungsi, saraf penciumannya karena dipukul terus bak-buk gitu ya, akhirnya terkena saraf yang contohnya saraf apa coba, saraf jalannya dia, gara-gara itu membuat jalannya itu nggak bisa, maka itu diatnya itu dendanya 100 onta itu. Apalagi sampai bunuh. Iya, apalagi sampai bunuh sama itu. Jadi dan lain-lain. Dalam Islam itu adalah agama yang terdepan, yang mengajarkan kita untuk menjauhi kezaliman dalam bentuk apapun, dalam bentuk verbal, dalam bentuk fisik, sosial. Ya jangan ditemenin dia, itu kan sosial itu. Ya, kemudian dalam bentuk medsos juga sama. Medsos itu kalaupun kita ngetik itu sama seperti ngomong. Makanya orang kalau ngetik apapun di medsos itu sama seperti di ngomong. Itu bisa berakibat kebaikan, pahala dia, atau bisa berakibat buruk, yaitu akibatnya neraka. Jadi agama kita yang termasuk agama terdepan mengajarkan hal itu. Kemudian kalau dari sisi akibat duniawi, tentu saja pemerintah kita sudah membuat undang-undang perlindungan anak gitu kan. Kalau kita baca itu perlindungan anak itu ada Undang-Undang nomor 35 tahun 2014, itu ada perinciannya tuh Abu Khalid. Jadi kalau melakukan kekerasan dan mengakibatkan lukanya nggak berat, itu bisa diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama atau maksimal 3,5 tahun. Dendanya itu 72 juta. Kalau sampai menyebabkan luka berat, ya cedera berat, maka saat itu dendanya tuh ditinggiin tuh. Ya, penjaranya itu jadi 5 tahun maksimal, dan juga kalau denda 100 juta. Dan kalau menyebabkan hilang nyawa, nah ini dia yang parah. Dendanya maksimal kalau hukumannya maksimal itu ya pencjara 15 tahun. Dan juga dendanya 3 miliar. Ya, tapi kan kita tidak ingin seperti itu ya. Artinya pemerintah kita sudah memberikan ini, cuman masalahnya ditegakkan atau tidak. Yang jelas ini membuat kita takut gitu. Nah kalau memang bisa itu di sekolah-sekolah itu ada istilahnya peringatan berupa banner besar yang dipasang abadi gitu ya. Tujuannya untuk bisa memperingatkan anak-anak jangan sampai melakukan ini. Hukuman begini saja, diingatkan tentang larangan bully. Di dalam Islam tentang bully. Habis itu hukuman tentang undang-undang perlindungan anak gitu ya. Ingat. Nabi dulu dibully oleh orang kafir gitu. Bisa aja bisa. Iya, jangan ngikutin sunnah orang kafir begitu kan. Kenapa kita tidak boleh bully? Karena salah satunya agak Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melarang, mengharamkannya. Kemudian itu adalah perbuatan orang kafir. Habis itu hukuman di bawahnya. Bisa itu. Bisa itu. Kalau memang bisa diusulkan di setiap sekolah dalam rangka untuk bisa memberikan efek jera bagi yang pernah melakukan, dan juga memberikan efek peringatan bagi yang belum pernah melakukannya, itu lebih baik gitu. Dan kalau menurut Anas sih kayak gitu, untuk bisa mengurangi kasus-kasus bully dimanapun itu, termasuk di sekolah khusus. Kan umumnya anak-anak tuh banyak berkumpul di sekolah gitu. Iya, pertanyaan gini Ustaz, apakah saudara atau saudari-saudari kita nih, banyak juga yang memang perempuan nih ya, beberapa berita kita baca ya, jadi korban. Itu jadi korban mungkin tadi masuk ke kekhususan dalil dari Allah itu tadi ya, wanita dengan wanita bully, akhirnya sampai gantung diri Ustaz. Pertanyaannya ini, apakah dia
akhirnya nanti dihukum sama Allah dengan cara gantung dirinya. Tapi kan penyebabnya kan si bullying ini, Ustaz. Si pembuli ini gimana tuh, Ustaz? Jadi perlu diingat, wahai saudara-saudari kaum muslim dan muslimat, walaupun Anda sedang dibully gitu ya, maka segeralah Anda lapor kepada guru, kepada orang tua agar diberikan solusi dan dilindungi. Dan perlu diingat, ketika Anda dizalimi, maka saat itu Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa Anda semua dan juga akan meningkatkan derajat. Dan itu jangan sampai dicederai dengan perilaku bunuh diri. Karena dia bunuh diri saja itu luar biasa, bisa jadi dosa bunuh diri itu jauh lebih besar dibandingkan pahala dan juga derajat yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan untuk dia karena dia dizalimi. Jadi jangan dicederai dengan dia bunuh diri. Ya. Ya, jadi seperti itu. Perlindungan tetap ada. Bahkan kalau memang nggak ada perlindungan, sudah datang aja ke kantor polisi gitu. Atau Dan itu insya Allah lebih itu jauh lebih baik dibandingkan kalian bunuh diri gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Segeralah, misalnya kalau ada tanda-tanda, ya sekali aja pernah dibully, lapor segera. Nggak usah takut, biarin dikatakan cepu gitu, dikatakan tukang lapor, nggak masalah. Yang penting agama saya terselamatkan, fisik saya, jiwa saya terselamatkan dan sebagainya. Jadi itu lebih baik. Dan sekali lagi, ini adalah dosa besar bunuh. Jadi bunuh diri maksud saya, bunuh diri itu dosa besar dan itu justru bukan sama sekali solusi. Ya, ketika dia hilang dari satu solusi, dia akan menghadapi solusi yang jauh lebih besar lagi, yaitu siksaan neraka. Makanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberitahu tentang ya orang yang bunuh diri, baik itu bunuh dengan minum racun sendiri, kemudian menjatuhkan dirinya dari tempat yang tinggi atau menusuk dirinya dengan yang tajam, itu nanti akan melakukan perbuatan itu kembali. Melakukan perbuatan itu kembali di neraka. Nabi bilang khalidan mukhalladan fiha abada. Dan ia dalam neraka melakukan ini selama kekal, dikekalkan abadi selama-lamanya. Loh, kata itu seakan-akan dia nggak keluar dari neraka. Jadi nggak enak. Ya, sekali pukulan saja sebenarnya di neraka itu akan membuat dia hilang dari apa? Dari ingatan dia tentang sakitnya ya, sakitnya dibully. Karena di sana sakitnya itu jauh lebih besar. Maka supaya sakit itu bisa berbuah manis, jangan sampai bunuh diri. Ya hendaknya dia sabar, segera dia cari solusi. Kalau memang tidak bisa, di akhirnya terbunuh, itu lebih baik. Lapor ke karena guru ketika itu bisa jadi mudah-mudahan dia mati syahid. Amin. Jadi seperti itu. Dia lapor ke guru BP. Iya, Ustaz, ya? ternyata semua nggak bisa memberikan solusi dan akhirnya dia dibunuh. Dia berarti insya Allah dia mati syahid. Mudah-mudahan ya, walaupun golongan mati syahidnya bukan mati syahid seperti dalam medan peperangan. Tapi kan dalam Islam mati syahid itu banyak. Ya, jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Oke, Ustaz, terakhir Ustaz. Tadi sudah solusi untuk membuli dan yang dibully. Sekarang cara terbaik untuk perilakunya ini sendiri, Ustaz. Cara terbaik mengatasi perilaku bullying ini, Ustaz. Silakan. Jadi untuk mengatasi hal ini itu sebenarnya banyak cara sebenarnya. Yang pertama untuk korban bullying. Korban bullying yang pertama diberikan perlindungan. Jadi berikan kesempatan kepada orang yang pernah dibully untuk segera melapor. Guru itu memberikan perlindungan dengan cara mungkin pertama dikasih pengumuman. Di sini tidak boleh ada pembulian. Yang pernah dibully segera lapor, jangan sampai parah gitu. Karena kami akan melindungi kalian. Jadi anak-anak kalau merasa terbully, dia akan segera lapor karena ada yang melindungi. Setelah Allah maksud saya gitu ya. Dan itu akan membuat takut kepada para pelaku. Karena guru yang melindunginya. Jadi dikasih perlindungan. Justru jangan dicuekin. Cuman begitu aja. Baper amat. Kuat laki-laki loh atau perempuan gitu. Kan kamu ikut bela diri, enggak begitu. Jadi untuk korban bullying gitu, dengarkan empatinya dia. Curhatan dia itu didengarkan semua. Jadi agar dia benar-benar bisa difahami. Kemudian bantu dia lewat mungkin kalau memang dia masih ada permasalahan, karena bully ini benar-benar bisa membuat cedera emosional dia dan juga cedera mental dia itu. Psikologi. Dan bisa jadi dari kalangan guru, walaupun guru BK sekalipun itu tidak bisa mengatasinya. Maka saat itu bisa lewat profesional, lewat tenaga ahli dari psikolog atau psikiater gitu ya. Begitu juga diajak bicara, dorong anak itu bisa menyampaikan apa isi hati dia, apa yang mereka rasakan, apa yang ganjel di hatinya itu.
Dengan begitu dia akan merasa dia dianggap, dia diakui. Nah, itu dari mengatasi dari mana, dari korban bullying. Sekarang untuk pelakunya gimana? Pelakunya tentu saja nih yang biang keroknya berarti penyebabnya gitu ya. Ya dia dikonseling, diedukasi, dinasehati, dididik dengan pendidikan agama yang baik, dinasehati oleh guru BK, oleh kepala sekolah, oleh wali kelas, oleh orang tua dididik. Ya seperti itu. Dan orang tua yang punya anak seperti itu harus segera tobat kepada Allah, karena itu adalah bentuk Anda durhaka terhadap anak. Karena bisa jadi nanti Anda yang didurhakai juga oleh anak. Karena anak ini sudah durhaka sama temannya. Karena bisa jadi Anda tunggu saja didurhakai. Jadi Anda segera tobat, perbaiki, nasihati anak. Jadi seperti dengan cara yang baik. Ya, kemudian tanamkan empati. Tanamkan empati bahwasanya agama Islam adalah agama yang mengajarkan rahmat. Allah Subhanahu wa taala akan merahmati, menyayangi kepada orang yang memiliki sifat rahmat. Ya, agama Islam melarang menyakiti orang. Ya, apapun yang menyakiti, mengganggu kita di jalan itu saja suruh menyingkiri. Lah, agama Islam yang mulia seperti itu apakah memperbolehkan menyakiti orang lain? Nggak mungkin. Ya, jadi seperti itu. Dan ajarkan kepada dia bahwasannya harta kaum muslimin, harta sama umat manusia, kemudian darah, kemudian rahasia kehormatan itu semuanya adalah haram gitu ya. Kemudian bantu juga dia, karena dia adalah orang yang mungkin nggak bisa menyelesaikan sendiri. Kita bantu untuk bisa mengubah perilaku dia. Kita didik dia, kalau perlu kita pisahkan dia dari temannya yang buruk. Belajar jaga lisan. Iya, jaga lisan. Misalnya dia karena gabung dengan teman yang buruk, karena dia pulang jalan kaki, ya sekarang mungkin oleh gurunya dianterin pakai naik motor gitu ya, supaya tidak mampir-mampir gitu ya. Dibantu gitu. Dibantu mungkin dikasih kegiatan yang positif oleh sekolah, oleh rumahnya, orang tua dan lain-lain. Insya Allah yang demikian itu akan membuat dia lebih diajak ke majelis ilmu tentunya. Orang tua yang soleh, yang suka ngaji, ajak juga anaknya. Karena kita lihat di kajian-kajian itu bahwa jarang tuh anak-anak muda itu. Kita kalau ngelihat ya, tanyain aja sama ustaz-ustaz senior gitu. Gurunya orang tuanya lagi ngaji, anaknya lagi nonton drakor. Diajarin lagi bully di situ. Iya. Nah, akhirnya timbullah dia sifat bully gitu. Makanya diajak juga. Jadi agar anak kita itu benar-benar masuk iman dan takwa yang merupakan modal dia. Karena dia nanti juga akan sendiri tanpa kita di dunia. Setelah kita mati, dia sendiri menghadapi kehidupan ini dan juga kehidupan setelahnya. Adalah orang tua yang berbakti kalau dia menjadi fasilitator untuk bisa membuat anak itu ngerti agama. Kemudian untuk lingkungan sekolah juga hendaknya ya sosialisasi dan edukasi gitu pada siswa guru tentang bahaya bully, kemudian akibatnya dan hukuman di dunia dan di akhirat bagi pelaku bully. Bikin aturan yang tegas. Jadi jangan nggak ada aturan tegas. Udah pernah ada pembulian tapi tidak dihukum, begitu aja tuh, nggak diapa-apain itu. Jadi nggak, atau pernah ada yang begitu tapi ternyata nggak berjalan lagi gitu. Itu berarti nggak tegas itu. Dan ciptakan lingkungan positif antara satu siswa dengan siswa yang lain, guru dengan siswa, itu adalah saling membantu, saling tolong menolong, saling senyum. Nah itu untuk mewujudkan hal itu kita bisa mewujudkan 6S itu. Senyum, sapa, salam, santun, sopan santun, sabar gitu ya. Dan juga syukur ya S-nya yang lain gitu. Jadi diwujudkan itu. Makanya budaya senyum, sapa, salam itu adalah budaya yang bisa membuat antara umat Islam yang satu dengan yang lain saling mencintai. Masya Allah. Ini harus dibiasakan. Betul. Anak-anak kalau masuk kelas dibiasakan saling assalamualaikum. Masuk kamar asramanya assalamualaikum. Begitu. Kalau itu adalah tugas kita semua. Karena dengan itu bisa membuat mereka saling mencintai. Kalau sudah saling mencintai, mana mungkin mereka akan menyakiti. Nah seperti itu. Kemudian ajarkan nilai-nilai baik ya pasti. Jadi jangan sampai hanya akidah saja, anak-anak itu terhindar dari akidah kufur, syirik, munafik, dan juga akidah-akidah bid'ah gitu ya. Tapi juga harus diajarkan akhlak mulia. Akhlak mulia, pendidikan akhlak, ya kalau orang bilang karakter gitu, adab, itu juga semua harus diajari. Jadi setiap tempat itu harus mengajarkan pendidikan akhlak yang mulia. Kemudian libatkan komunitas, misalnya kalau perlu mendatangkan ustadz dari yang lain, dari tempat lain, dari sekitar. Kemudian dari kepolisian nggak apa-apa biar dinasehati. Sekali jadi kita libatkan orang-orang sekitar gitu. Jadi supaya anak-anak itu benar-benar bisa menghindari. Yang nasehati polisi ngeri juga nih.
Seperti itu dilibatkan dan lain-lain dan kalau bisa memang ya DKM itu mengadakan kajian-kajian remaja. Diadain itu. Jadi jangan sampai DKM itu pasif. Jadi keberadaan mereka seperti nggak adanya, wujuduhum ka'adamihim. Keberadaan mereka seperti nggak ada. Kenapa? Musolanya, masjidnya nggak aktif dengan kegiatan-kegiatan pengajian gitu ya. Betul. Anak-anak muda ini yang sering nongkrong itu, ayo diajak, disenangi dengan makan dulu nggak apa. Abis itu sebelumnya ngaji. Ya kan ada makan mereka dengerin ceramah dulu. Ceramah dengan tentang apa saja. Ya tentang apa saja. Jadi harus ada khusus pengajian remaja. Atau ajaklah remaja dengan orang tua. Ya jadi seperti itu. Kalau memang mereka canggung sudah khusus remaja. Masuk dalamnya nanti belajar bab nikah gitu. Iya benar. Gitu. Akhlak tentu saja. Dan lain-lain bicara dan lain-lain. Jadi banyak sekali solusi yang bisa kita, tinggal masalahnya mau apa tidak gitu loh. Siap. Mau apa tidak untuk bisa menjalankan solusi-solusi itu. Yang jelas dari agama Islam ada, dari para pakar juga ada, makanya mari sama-sama kita wujudkan, jangan sampai ada pembulian lagi. Jadi tidak ada pembulian lagi, nomor bully. Masya Allah. Wallahu a'lam. Nomor bully. Baik, jazakallahu khair, barakallahu fiik Ustaz Fauzi Junaidi LC, bizallah taala, atas ilmu yang disampaikan. Kita bicara bully dan juga bully sudah jelas awal mulanya dari orang kafir ya, bukan dari Rasulullah yang nyontohin, dan orang Rasulullah SAW ya, dan juga nggak ada tuntunannya dari Allah Subhanahu wa taala, dan akibatnya hati-hati lisan dan tangan ya. Nanti Allah mintakan pertanggungjawabannya. Dan juga pemirsa, para dai-dai kita juga nih Ustaz Fauzi di dakwah sunnah peradaban Nusantara mendakwahkan seperti ini. Mendakwahkan dan mengenalkan Islam, mengadakan kajian-kajian remaja tadi, dan juga mengadakan santunan-santunan. Mari kita juga sama-sama sukseskan dan dukung program dakwah sunnah peradaban Nusantara. Bisa para hadirin dan juga para pemirsa menyampaikan bantuannya di program dakwah sunnah peradaban Nusantara pada rekening berikut yang akan ditampilkan oleh teman-teman media. Demikian kami yang bertugas mohon undur diri. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.